Selamat datang kembali di PPK Podcast Punya Kita Sik. Ini kenapa saya pakai gerakan kayak gitu? Karena hari ini kita sudah mengundang seorang anak muda lagi. Dilihat ini pialanya tuh banyak banget dan ini juga bisa menjadi inspirasi juga buat sobat-sobat yang ada di rumah. Baik, kita sudah mengundang seorang wanita. Langsung saja kita berkenalan bersama Selen Handi Lestari. Hai. Halo, Selen. Tadi saya mau menyebutkan profesinya adalah seorang dancer, benarkah? Benar, tapi setengah. Setengah ya. Jadi lengkapnya apa nih? Lengkapnya itu full time-nya banyakan itu ngajar bimbel Oh di gitu. rumah. Habis itu yang kedua baru ngajar dance dan perform dance. Nextnya itu content creator juga. Wah keren, Influencer. banyak banget ya kamu ya. Aktivitasnya pasti padat banget ya. Lumayan sih, lumayan. Tapi kalau hari ini boleh diceritain dong aktivitasnya ngapain aja selain ke TVRI Jambi? Hari ini habis dari TVRI nanti bakalan Sosprom UT Universitas Terbuka Jambi di SMK Negeri 2. Oke. Terus nanti siangnya jam 1 sampai sore jam 6 itu bakalan ada ngajar bimbel. Terus dari jam 7 sampai jam 9 dance lagi. Wah keren banget. Apa nggak sehat ya? Tapi menyempatkan untuk inilah ya makan makanan sehat. Karena Pasti. kalau dilihat kan Selen kan aktivitasnya padat. Jadi memang harus benar-benar jaga kesehatan supaya aktivitasnya juga bermanfaat ya. Bener banget, jadi kayak minum vitamin, makannya teratur itu harus banget. Oke, nah Selen kan saya tahu Selen ini pertama kali kan dari sebuah kompetisi dance Benar. yang ada di Jambi. Jadi Selen ini suka dance itu dari kapan, Sel? Sukanya kayaknya nggak suka pertama kali, justru dipaksa. Oh dipaksa. Memang rata-rata gitu ya. Iya. Karena udah dipaksa ini mau nggak mau ikutin alurnya dan akhirnya suka. Benar. Jadi pertama itu 2013 coba-coba. Itu Coba-coba udah kayak dipaksa. penjual bakso borak ya. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Iya, ternyata enak cuy gitu ya. Jadi 2013 dipaksa masuk sanggar. Tapi itu alasannya tuh dari mama itu karena aku orangnya kutu buku. Jadi waktu SD sampai SMP itu emang siswa berprestasi di matematika dan beberapa pelajaran, tapi nggak suka banget sama olahraga. Berarti kalau kamu kutu buku introvert dong? Iya. Berarti di pendiam. rumah aja pendiam, Iya, nggak di suka kamar, sosialisasi, nggak suka ngobrol sama orang. Yang penting fokus dengan belajar. Iya, temennya dikit banget. Itu aja lagi. Bosen banget. Jadi dikasih tahu sama mama, ikut aja deh dance gitu, biar ada minimal teman baru, Ya. pengalaman baru. Jadi awalnya temannya jadi dari 3, ini jadi banyak. Benar. Jadi 100 lebih ya. Iya, amin. Makin Udah banyak. didata kayak sensus ya, Wak. Makanya tapi pas pertama kali latihan itu sempet nangis, nggak mau ikut. Kenapa nangis? Karena susah gerakannya atau gimana? Nggak suka keramaian kan. Jadi pas ikut tuh bukan kayak, passion kamu banget iya, ya? kayak, nggak mau gitu, nggak enak lah. Aku enaknya di rumah baca buku gitu-gitu. Mending nambah les nggak sih, nambah les pelajaran gitu. Tapi akhirnya dipaksa terus. Ikut 1-2 kali, iyalah di sebulan 2 bulan akhirnya baru perform. Gak kebayang deh bentar. Kalau misalnya dia kan pertama kali kan dipaksa nih untuk ikut dance. Kan biasanya kalau kita ngedance itu kan harus ekspresif ya. Ekspresi dia gak kebayangkan gimana kan. Dengan muka yang jutek, Males tapi banget. memang harus gerakan harus terus berjalan ya. Kayak Biasa gitu. Ya? anak-anak dipaksa gitu, enggak sih sebenarnya. Untungnya nggak sampai situ ya bang. Oh enggak ya? Hampir, tapi untungnya dipaksa dan akhirnya aku total. Aku kalau misalkan udah mulai akhirnya total. Jadi sebenarnya nggak suka itu sih sama ngedance. Sebenarnya suka, tapi lebih ke cuman denger musik, kan introvert tuh. Jadi denger musik di rumah pakai headset gitu doang. Tapi karena tidak ekspresif Nggak gara-gara ekspresif, introvert tadi, jadi iya. memang nggak menikmati. Tapi pas udah ikut sebulan 2 bulan, pas disuruh perform itu berarti kan dipilih kan. Jadi mungkin yang punya sanggar udah ngerasa aku bisa untuk perform dan aku akhirnya total. Jadi pas perform pertama enggak gitu-gitu. udah senyum lah, udah sih. Musiknya kan udah asik banget ya, tapi Iya, dia tiba-tiba Sumpah. Tapi untungnya gak kayak gitu, untung banget gak kayak gitu. kan banyak banget tuh viral tuh anak-anak TK Iya, yang anak dipaksa kecil, iya. nari sama ibunya tapi dia nggak bisa ya. Dia gerak tapi Iya. kok mukanya ampun. Tapi apa yang membuat Selen jadi sesuka itu sampai sekarang Selen juga menjadi seorang trainer atau pelatih ya? Awalnya tuh gara-gara kayaknya karena ikut lomba terus. Dan ini sih ajaran dari mama sih. Dari mama yang utama banget adalah ikut aja semuanya, lomba atau apapun. Mama sekarang kerja di PU ya? Buka jalan ya? Buka jalan, bener sih. Buka jalan, nggak salah. Nah katanya tuh coba semuanya, jangan takut. Jadi
lomba biasanya kan orang-orang tua kan kalau suruh ikut lomba harus juara ya. Iya. Pas nggak juara udah lah nggak usah ikut lagi gitu kan. Oh. Kalau mama nggak, mama kalau ikut lomba kalau kalah ya udah berarti kurang, kamu emang kurang, mungkin di next event. Nah karena itu lomba-lomba terus nggak pernah takut. Nah setelah lomba-lomba pernah ada juri orang Bandung, dancer juga. Nah terus aku pas ikut lomba itu juara 1. Dan katanya orang Bandung, juri Bandung langsung ngomong di depan semua penonton, katanya dia ngefans sama aku. Terus akhirnya banyak yang nge-DM aku untuk ngajar les dance. Terus aku bilang ya udah deh, target 10 orang deh baru aku coba sewa studio gitu ya. Terus ternyata rame, ada 10 lebih. Lalu kayak padahal kan semoga nggak dapet deh, paling ini soalnya takut kan kalau ngajar. Ternyata dapet pada 12 atau 13 orang langsung kelas pertama. Yang menguatkan 2017. tadi gara-gara juri yang di Bandung tadi ya. Iya. Jadi masyarakat dan juga anak-anak muda Percaya lebih antusias gitu. dan percaya. Dan itu juga sebuah amanah buat kamu sehingga kamu juga tertarik untuk membuka privat ya. Bener. Nggak privat sih, kelas sih. Kelas karena ya? rame. Kalau privat satu persatu dulu masih nggak berani juga. Takut kualitas diri masih kurang kan. Nah karena itu, karena udah mulai ngajar, makin banyak ngulik-ngulik di YouTube. Makin banyak kayak nggak satu genre, 2 genre, jadi banyak. Tapi kan kalau kita ngedance itu kan tampil di depan orang tuh kan butuh mental. Pembentukan mentalnya gimana? Karena udah pernah perform dari 2013 sampai 2017 itu. Sorry, 2013 itu SD, SMP? SMP kelas SMA kelas 1. Aku akselerasi soalnya SMP. Oh, oke. Jadi cuma 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi 2013 tuh udah SMA kelas 1. Padahal masih. Berarti kamu paling muda dong? Iya. Iya. Ya, jadi mentalnya terbentuk pada saat kamu sering ikut kompetisi. Iya. Jadi udah pas ikut kompetisi, udah perform kan udah kayak seneng ternyata diliatin orang. Walaupun dulu ya sebenarnya belum pakai soft lens. Mata aku minus. Jadi pas perform itu kayak burem-burem gitu. Bukannya malah makin pede ya kalau misalnya kita nggak ngelihat orang ya, secara langsung karena ya? itu kan akhirnya pede nih. Terus pas 2017, setelah 2017-2018 udah mulai pakai soft lens, baru berasa perform pertama. Oh ternyata penonton liatin aku tuh gini ya. Tapi karena sudah sering perform, denger tepuk tangan itu semangat. Jadi kayak ya udah deh, nothing tulus aja, langsung aja perform aja. Penyesuaiannya itu lama nggak? Ketika kamu awalnya nggak pakai soft lens, tapi sekarang pakai soft lens, melihat orang secara jelas gitu, penyesuaiannya gimana? 2-3 kali sih, 2-3 kali perform baru mulai nyaman sih. Sebelumnya kan, tapi karena sebelumnya suka ngonten, alay aja sih gitu kan, kayak suka eksis gitu. Jadi pas sudah perform ya pede aja gitu. Nah, apa yang kamu bayangkan ketika kamu perform di panggung sehingga kamu tuh luwes banget gerakannya, terus juga total banget untuk penampilannya? Apa yang kamu bayangkan? Kalau untuk perform yang dibayar, ini ya perform yang untuk acara-acara. Oh beda ya? Udah ngerasa orang ini udah bayar aku nih, udah bayar mahal, masa aku performnya nggak total. Itu kalau yang dibayar. Tapi kalau karena ada tanggung jawab di situ ya. Benar. Kalau untuk lomba lebih ke aku udah latihan capek-capek, masa aku nggak total. Aku takut nyesel, makanya aku selalu bilang sama murid-murid dance aku, apapun yang terjadi lanjutin aja. Menang atau kalah aku nggak peduli. Walaupun aku jadi coach aku nggak peduli, tapi aku yang penting kalian habis turun panggung nggak boleh nyesel. Jangan sampai kayaknya harusnya aku lebih berpower, harusnya aku lebih ekspresif. Nggak bisa, udah kamu telat. udah turun. Udah turun, jadi naik total, turun nggak nyesel, paling cuman kayak oh ya kurang bagus nih, next aku bakalan lebih bagus lagi. Gitu. Harusnya diniatkan dari awal ya. Dari awal, jangan sudah selesai. Jadi makanya aku bilang jangan nyesel ya setelah turun. Jadi memang kita harus berdamai dengan keadaan ya. Ketika kita sudah di panggung, keluarkanlah apa yang kita punya, tunjukkan kemampuan kita sehingga penampilannya juga bisa total. Bener banget kan, walaupun kita udah total kadang ada aja teknis. Iya contohnya betul. sepatu lah, atau mungkin ada tali-tali kabel yang nyangkut Yaduh. lah. Itu kan kayak itu ganggu banget ya. Tapi profesional aku bilang, udah show bilang must go on ya. Iya, show must go on. Terus kita udah latihan lama-lama, masa setengah lagu kita stop, tiba-tiba stop. Nyangkut gitu, nggak mungkin. Apalagi kalau perform yang dibayar ya, kan nggak mungkin. Iya, itu kan ganggu durasi juga ya. Asli, itu kayak langsung habis tuh kayaknya di blacklist lah habis ini. Tapi kejadian-kejadian seperti itu yang pernah kamu alami dan sampai sekarang yang masih terngiang-ngiang teringat, dan itu menjadi pembelajaran juga ketika kamu manggung berikutnya apa? Aku cuman pernah salah gerakan aja sih. Kamu sendiri atau teman-teman kamu juga? Aku salah gerakan. Kalau anak murid aku pernah sepatunya terbang. Ada juga yang sepatunya terbang. Sepatunya terbang. Ya nggak tahu kenapa. Padahal pas
latihan kan pakai sepatu juga tuh. Iya, Sengaja aku udah suruh. Emang sepatunya modelnya kayak gimana sih? Sepatu biasa, sneakers. Sepatu sneaker. Pas latihan nggak ada lepas sama sekali. Oh, mungkin belum kencang kali Nah ngikatnya. mungkin, atau yang kedua kemungkinannya murid aku mungkin lagi berpower banget rambut lagi. Semangat banget Iya. ya sampai lepas. Untungnya itu 30 detik terakhir. Jadi pas sudah ending tuh sudah sepatunya terbang, dia lanjut tetap. Oh. Kaos kaki satu, satu kaos kaki satu masih ada sepatunya, dia bodo amat. Untung banget 30 detik terakhir karena Iya. orang pasti menganggapnya itu bagian dari show. Bener. Beneran terbang trek gitu. Oke, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi untungnya semua murid aku udah aku kasih tahu kan sebelum perform. Apapun yang terjadi lanjut. Salah lanjut. Iya. Kalau kamu salah jangan mikirin gerakan yang udah tadi, tapi mikirin habis ini apa ya gerakannya. Karena kan yang tadi udah nggak bisa diulang. Iya, betul. Jadi lanjut aja. Nah kan satu tim ya, minimal kan satu tim itu ada 3 orang. Iya. Nah menyesuaikan gerakannya itu seperti apa? Dan apakah ada satu orang yang menjadi role modelnya sehingga gerakannya itu bisa diikuti gitu? Biasanya aku latihannya tuh lumayan, tim itu nggak tetap kalau di sanggar aku. Jadi kalau beberapa sanggar lain kan mungkin itu aja orang-orangnya. Iya, kalau Kalau kamu aku rolling. karena aku suka banget sama orang-orang yang berbaur semua. Karena aku pernah di posisi yang itu tadi kan, introvert kan. Iya, Kalau kita nggak diajak, kita nggak bakalan bakal maju, betul. Iya, jadi kalau kita diajak, kita kayak oh iya ya ternyata aku terlibat di sini. Jadi aku nggak rolling terpinggirkan terus. lah ya. Iya, nggak kayak pinggir-pinggir banget. Takutnya nanti kalau misalnya ada satu orang yang nggak diajak malah insecure dia. Iya. Salahku apa? Kok nggak pernah diajak? Kok nggak pernah diajak? Iya. Ceselen tega. Tapi setidaknya yang biasanya aku pilih itu yang udah prosesnya lama, atau enggak mereka emang mungkin kan beberapa orang kan masuk sanggar udah beda-beda kan. Ada yang masuknya karena emang udah bakat dari kecil. Iya. Terus kalau latihan dikit kan udah bisa. Tapi ada juga yang kayak aku kan lama lumayan baru bisa perform gitu-gitu. Jadi aku pilih, jadi anak-anak murid aku tiap kali masuk aku udah bilang gak bisa ya cepat-cepat perform, kalau mau ikutin prosesnya. Yeah. Beberapa ada orang yang memang berhenti gara-gara takut karena kelamaan menurut dia, tapi aku ya nggak masalah. Yang bertahan itu yang ini aku pegang. Nah biasanya latihan ini tuh tergantung. Aku sejauh ini yang paling sering sih emang aku yang jadi role modelnya. Jadi aku yang ngajarin mereka satu persatu. Tapi beberapa yang udah senior, yang udah lama banget sama aku, sekarang udah aku bisa suruh belajar dari video ini ya, gitu. Nanti dia belajar, nanti dia bantu ngajarin anak-anak murid aku yang lain. Jadi sekarang sih udah beberapa ada namanya asisten coach. Jadi pas ngajar pun aku juga ada teman-teman yang lain. Itu pentingnya juga ada asisten coach dan juga mungkin tanggung jawab Selen juga dibagi-bagi dan juga memberikan kepercayaan kepada junior untuk naik level menjadi senior itu juga penting ya. Bener. Karena pasti ada regenerasi lagi. Iya, makanya takut banget kalau misalkan aku tiba-tiba egois, aku nggak mau suruh orang ngajar, takut kesaingin sendiri. Iya. Aku takut nantinya malah aku yang susah sendiri. Tapi kalau sekarang walaupun ada asisten coach, tapi aku tetap mantau terus. Karena aku juga bisa dibilang nggak bisa 100% percaya sama orang. Karena apapun itu, kita kalau turun tangan, usaha apapun kan, turun tangan, kita pasti bisa tahu apa yang terjadi di lapangan. Kan? Betul. Nah, kalau untuk waktu yang diberikan dan juga waktu target ketika ada newbie nih, ingin gabung nih ke sanggarnya Selen, itu membutuhkan waktu yang berapa lama ketika sehingga dia juga bisa fasih dalam ngedance ini, Selen? Aku biasanya sih nggak pernah targetin. Ini baru banget ya, baru Januari ini aku buka beginner class. Jadi dulu ada cuma 2, ada teens sama kids, yang udah remaja sama yang anak-anak. Yang teens ini, yang remaja ini banyak banget anak baru yang mau masuk. Aku nggak bisa lagi karena maksimum 14 orang. Oh itu maksimal? Iya, karena kan rumah juga masih kecil. Terus takutnya kalau semakin banyak nggak kekontrol, malah makin lama proses anak-anak biasanya kan. Jadi aku akhirnya ngumpulin, buka deh nanti kelas baru lagi minimal 10 orang lagi aku bilang. Akhirnya sekarang makin udah langsung pas daftar langsung banyak, langsung 13-14 juga. Langsung masuk, aku langsung ngomongin, aku nggak bisa janjiin kalau kalian cepat perform. Tapi kalau kalian niat, kalian setiap kali latihan jangan bolos. Misalnya ini anak remaja kan gitu tuh penyakitnya, awal-awal suka semangat, lama-lama kendor. Makanya jangan bolos, terus semangat. Kalau apa yang Cece kan aku bilang, Cece ngajar pasti nggak baik-baik banget, pasti tegas. Tapi kalau Cece masih ngomel, masih ngomongin kalian salahnya apa, berarti Cece masih mau ngomongin sama kalian. Kalau Cece marah, Cece bakal diem. Sejauh ini sih aku belum pernah ngediamin anak murid dance aku sih, cuman maksudnya biar mereka tahu kalau aku tuh marah tuh dikala gimana sih cara marah aku, gitu. Jadi dan mereka bilang iya oke, nggak masalah. Terus aku bilang kalau misalkan kalian ngerasa
terlalu lama, kalian boleh bilang sama aku, Cek kok aku udah ini, biar aku bisa kasih tahu masukannya gitu. Iya, biar bisa di-push juga kan. Paling sih ada yang paling cepet kayaknya 3 atau 4 bulan latihan udah bisa aku bawa perform. Palingnya minimal ya perform lomba-lomba dulu lah gitu. Kalau perform yang dibayar kan, kadang kita juga takut ya. Betul. Kalau misalkan masih baru, nggak terlalu ini. Tapi barusan aku membuktikan sih, ada setengah tahun kayaknya. Ada yang setengah tahun langsung aku performin ke acara yang dibayar. Oh, itu pas tahun baru kemarin ya? Tahun baru Imlek kemarin. Oh, tahun baru Imlek. Oh, barusan dong berarti. Iya, barusan banget. Jadi, ternyata bisa sih. Cuman ya itu, tergantung anaknya sih masing-masing. Jadi kalau ditanya berapa bulan, nggak bisa dijawab pasti. Tergantung anaknya. Tapi memang ada kalau untuk anak murid yang Shellen bentuk itu memang awalnya tuh nggak bisa sama sekali, basicnya itu belum ada sama sekali, ngedance ada? Ada. Ada satu orang itu dia dari SD, dari kelas 5 kayaknya. Terus akhirnya SMP baru mulai bagus, baru aku bawa. Jadi ada dia tahan 3 tahun kayaknya, tempat aku nggak perform ya. Tempat Shellen nggak perform. Tapi karena dia sabar akhirnya sekarang malah paling bagus. Malah dia yang kayak gila, powernya bagus banget, detailnya bagus banget, bahkan udah bisa ngajarin teman-teman di sekolahnya. Jadi proses emang nggak nyiatin. Kalau durasi waktunya ketika latihan itu kapan aja Shellen? 1,5 jam sampai 2 jam sih. Satu hari. Kalau misalkan untuk lomba-lomba atau kalau di kelas Shellen biasanya yang setiap hari atau per 1 minggu berapa kali gitu? 1 minggu sekali, aku tiap hari Minggu aja yang ngajar untuk kelas. Itu 1,5 jam, 90 menit. Tapi sisanya kayak malam itu berarti kalau ada perform atau lomba gitu. Oke. Kita juga penasaran nih, sebenarnya teknik belajar versi Shellen untuk mengajarkan anak-anak didiknya itu seperti apa? Aku kebanyakan kalau orang bilang kan basic dulu. Iya, awal-awal aku basic, habis itu aku lebih ke masuk koreo sih. Nah, kalau basic ini apa aja tuh gerakan yang diajarin? Basic tuh bounce biasanya, tergantung sih, beda-beda. Ada yang hip hop, ada yang waking. Kalau yang hip hop itu yang badannya harus yang naik turun. Naik turun. Tinggal turun naik. Bukan ya? Tapi lebih pakai kaki juga, jadi bounce. Itu basic banget ya berarti ya? Itu basic juga. Karena kan kalau yang bounce-nya aneh kan bakalan kayak kaku-kaku gitu. Ini untuk arah dance-nya yang K-pop. Hip hop. Oh, hip hop. Iya. Aku belajar semua, makanya kalau anak orang-orang yang pada mau masuk kelas aku pada nanya ini genrenya apa ya, hip hop atau K-pop gitu. Aku bilang aku nggak bisa janjiin. Aku semua apapun aku masukin. Jadi aku pernah ikut dance competition ya, di mana aku masukin hip hop, aku masukin waking itu pakai tangan. Di mix ya? Iya, di mix semua. Jadi aku belajar semuanya. Jadi nggak monoton. Iya, penampilannya bervariasi. Iya, makanya banyak juga yang udah bayar kan yang perform kayak ternyata dance-nya nggak itu aja ya. Nggak yang kayak orang K-pop aja atau hip hop aja. Aku bilang iya, karena aku emang targetin untuk biar anak murid aku bisa tahu semuanya aja gitu. Terus belajar ya, walaupun emang mungkin kata orang dalamin satu genre aja susah. Yang mungkin yang profesional yang udah pro banget itu pasti bilang cara ngajar aku mungkin ada yang salah. Tapi mungkin aku bilang aku punya target sendiri. Aku bilang aku punya strategi sendiri untuk biar dance aku tuh nggak itu aja deh. Gitu. Tapi kebanyakannya apa kamu? Hip hop, K-pop? J-pop? Awal-awal aku banyakan hip hop. Aku K-pop ini masuk baru 2017 itu sih, kayaknya 2016. Jadi awal-awal hip hop, terus baru koreografi biasa, baru masuk ke K-pop. Tapi pernah dapat tantangan nggak tari India? Belum pernah belum sih. Ya? Belum. Sejauh ini baru tari kipas, tari 1000 tangan gitu. Berarti traditional dance sudah ya? Sudah pernah juga. Tapi seru juga ya ketika kamu dikasih tantangan itu dan kamu harus membuktikan bahwa kamu juga mampu. Iya, benar. Kayak mikir bisa nggak ya? Terus habis itu ngulik susah banget sih, tapi akhirnya bisa gitu. Akhirnya bisa dipaksa. Karena latihan terus ya. Pas sudah perform lihat video, ya sih mungkin kadang beberapa nggak maksimal kan. Karena kan yang baru sama yang udah biasa kan beda. Tapi setidaknya ada warna baru dari tampilan kamu. Benar, kayak bisa juga ternyata gitu. Next pakai lagi deh gitu. Kadang langsung jadi tambahan. Betul. Tapi referensinya biasanya kamu dapat dari mana, Sel? Dari YouTube, Instagram, TikTok itu sih scroll sih. Sama karena dulu masih banyak banget teman-teman di Jambi dancer tuh sering ngumpul. Jadi biasanya sharing sama mereka yang senior. Mereka kan lebih dalam kan. Jadi kayak belajar juga sama mereka. Makanya mereka bilang kadang
Bones yang kayak tadi tuh mereka juga yang bantu-bantu untuk kasih tahu gitu. Terus aku juga nanya-nanya, yang dulunya diem-diem akhirnya mau nggak mau nanya. Iya. Kalau enggak nanti nggak nambah-nambah ilmunya. Betul. Jadi makin luas lagi ilmunya, makin luas lagi gerakannya, ya semakin luas lagi pasarannya ya Sel ya. Amin amin. Oke, saya juga mau tanya-tanya terkait dengan prestasi-prestasi Selen nih sebelum menjadi pelatih. Bahkan setelah menjadi pelatih pun Selen juga masih terus haus akan prestasi ya, karena itu penting banget. Anak-anak muda zaman sekarang tuh memang harus haus akan prestasi untuk membuktikan juga nanti ketika kita berada di masa tua, ini loh pencapaian saya ketika di masa muda. Iya, nah, di sini kayaknya baru sedikit piala yang ditampilkan ya Sel ya. Iya. Kalau kita buka rumah Selen itu buka sedikit pintu kamarnya, oh itu piala semua tuh ya. Udah numpuk banget ya. Oke, tapi diceritain dulu deh yang ada di podcast Punyu Kita hari ini piala-pialanya dari kompetisi mana saja dan juara berapa saja sebelum kita ke silver play buttonnya ya. Ini keren banget udah silver loh ya. Iya, yang ini paling berkesan sih. Yang ini berkesan yang tadi mana? aku bilang dari jurinya itu yang orang Bandung. Yang dari Bandung. Iya, ini. Tahun berapa Sel? 2017 tuh, Jambi Indonesia 2017. 2017. Ini di mana acaranya? Jambi? Di Lipo. Lipo Plaza Jambi. Ini kenapa yang bikin kamu paling berkesan? Ini juara pertama ya? Iya, juara Berarti pertama. gara-gara kamu tadi di notice sama juri bahwa juri tersebut ngefans sama kamu sehingga itu menjadi berkesan buat kamu dan membangkitkan semangat kamu menjadi seorang pelatih ya? Iya benar, jadi ini kayak buka rezeki aku sih untuk buka kelasnya, jadi gak bakal lupa sih sama yang gitu. Itu yang pertama. Sisanya sih banyak yang ini dance competition. Oh sempat Ulzang juga. Ulzang ini kayak model-model Korea. Ini beda dari dancing ini. Ulzang ya? Iya, Oh Ulzang. jadi ini gimana nih Dia kompetisinya? kayak cosplay. Kalau cosplay kan ke Jepang. Nah kalau ini lebih ke Korea, tapi kan kalau Korea dia nggak ada yang cosplay sama orang siapa gitu, tapi tapi lebih ke cosplay. style Korea, fashionnya Oh Korea. fashionnya Korea, Fashionnya tapi tetap Korea. pakai gerakan. Tetap ya pose-pose aja, nggak ada gerakan yang kayak kalau cosplay kan pakai gerakan di anime. Nah kalau ini enggak. Oh kalau kamu nggak, Model biasa, cuman pose-pose apa ya mengekspresikan fashionnya Ya, fashionnya sesuai dengan wanita-wanita Korea. benar. Oke, Gitu. itu kayaknya paling lama tuh dance competition tingkat SD. Nah ini sebenarnya kalau kelihatannya kayak lama ya punya aku, padahal bukan. Sebenarnya Oh, ini bukan. punya murid. Oh, punya Jadi murid, ini murid oke. yang juara 1 SD. Terus Ini juga ada Nah, itu yang punya- juara 3. Iya, Ini punya anak murid aku. kamu juga. punya aku. Oh punya sama kamu. tim. Oh, oke. Nah, yang ini ini- pialanya gede juga ya. Iya, Kita tinggi lihatin dulu banget. ya. Tinggi Ini. banget tuh. Tuh, ini juara 3. Juara 3. Ini jurinya nggak salah dari Palembang ya. Palembang. Dari Palembang. Oh, macam-macam ya. Iya. Terus yang Random. yang people choice ini apa ini? People choice. People choice. Ini juga Ini ini juara favorit. 1 ya. Favorit. Oh, favorit. Iya. Bukannya juara 1. People choice juara 1. Juara Tapi 1 maksudnya ya? kayak people choice tuh kayak seperti voting gitu. Maksudnya? Dari voting, dari hasil voting teman-teman, dari voting penonton. Oh, voting menonton. Oke, Iya, oke. itu di WTC waktu itu. Lomba Itu hobai Hobe Sunday. Jadi kalau di Hobe K-pop- Sunday. Kayak es krim ya, Pak. bener sih nggak salah. Sunday tapi bang. Nah yang Ini apa? kalau K-pop itu ada 2, ada rookie itu untuk Rookie apa? anak-anak baru Oh. yang belum pernah ikut ngedance atau belum pernah menang. Bukan Itu- Rukiah ya? Bukan ya. rookie. Jadi Rookie. yang belum pernah menang mungkin ikut lomba-lomba, masih belum pernah menang. Nah itu biasanya rookie. Jadi kategori apa ya ngomongnya ya? Oh, berarti nggak boleh di mix ya? Beginner. Boleh, beberapa event ada yang pisah, ada yang mix. Oh, Nah ya. tapi kalau rookie sama yang Sunday ini biasanya yang dipisah tuh jarang. Karena kan kalau dipisah juaranya makin banyak, budget makin banyak. Oh iya juga ya. Iya kan? Ah. Jadi beberapa. Nah ini kebetulan kemarin ikut yang Sunday-nya, yang ikut yang senior, juaranya juara 3. Oke. Seperti itu. Keren. Terus ada lagi? Apalagi nih, Nah, banyak. ini yang juara 2 nih. Iya, ini yang juara 2, ini K-pop juga. K-pop juga. K-pop ini juara 2 sama satu tim. Terus kalau yang ini, nah ini beda sendiri karena ini battle. Jadi satu orang. Ini aku yang battle. Oh, ini kamu yang battle. Iya, aku battle. Ini pas Jadi- tahun baru juga nggak sih? Bukan ya? Enggak, 2 tahun lalu. Oke. Iya 2 tahun lalu. Jadi ini battle itu 1 lawan 1. Di 1 lawan 1 kebetulan dapatnya juara 2 yang ini. Oke, siap. Nah, kan kalau melihat di sini kan memang beragam ya. Ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Jadi nggak serta-merta kita itu ketika
pada saat kompetisi kemarin kita dapat juara 1, Ya. kompetisi berikutnya kita juga pasti target juara 1 pasti ada. Pasti. Cuman kan kita nggak tahu hasil. Nah, Benar. bagaimana untuk menyikapi itu? Terutama untuk anak-anak didik Selen, seperti apa? Iya. Sebenarnya yang paling susah itu bukan ngontrol diri tapi ngontrolin orang ya. Iya. Ngontrolin orang untuk jangan berekspektasi tinggi. Tapi Heeh. aku tahu memang semua namanya lomba tuh pasti maunya targetnya juara 1. Pasti, benar kayak Bang pasti. Amzul ngomong. Nah, Tapi kayak aku ngerasa kalau kita ngomong dari awal atau misalnya aku ngomong ke anak murid target juara 1 ya, mereka pasti beban. iya. Makin salah, makin dibebanin, makin biasanya Aduh, gerakan makin pressure-nya salah. makin ini ya. Iya, Heeh. maksudnya kayak aduh makin Makin parah kuat. gitu. Jadi aku udah bilang sama mereka, kita lomba nggak pernah nyari juara. Aku selalu bilang sama mereka, kayak aku cuman nyari pengalaman. Iya. Percuma kita menang tapi mungkin perform kita jelek. Misalkan contohnya mungkin ada yang kalau kecurangan gitu kan. Iya. Aku bilang, bisa aja aku mungkin bayar juri. Aku bilang gitu kan. Bisa aja orang-orang bayar juri untuk menang. Untuk menang, Tapi betul. kualitasnya gimana? Betul. Kepuasannya pasti juga beda. Bener, makanya nggak apa-apa aku bilang. Malah ada beberapa event mungkin yang ada oknum-oknum yang buat kita mundur gitu. Maksudnya yang lebih ke yang main belakang gitu loh, yang juara 1, 2, 3-nya yang ini. Pasti ada udah di-set. beberapa lomba. Udah di-set. Iya. Tapi kalau yang ini enggak sih. Heeh. Ada beberapa yang lomba ada yang gitu juga. Tapi kamu nanggapinnya ketika kamu tahu nih bahwa acara tersebut sudah tersetting dengan semulus itu. Iya. Nah, gimana tanggapan dengan tim kalian? Setelah selesai perform yang baru tahu kan. Kalau sebelum perform aku pasti bilang gak usah ikut lah gitu. Oh. Tapi kalau Tapi udah jarang perform, banget ya dapat infonya Jarang. sebelum perform ya? Iya jarang lah. Terus pas udah tahu ya jadi pengalaman, aku bilang ya nggak apa-apa. Aku bilang yang penting kalian perform tadi nyesel nggak? Misalnya gitu, balik ke tadi. Enggak, bagus nggak ngerasa kalian ngerasa bagus nggak? Bagus. Rela nggak video tadi post di Instagram? Rela? Ya udah berarti kalian keren. Aku bilang gitu. Yang penting kalian merasa keren, kalian merasa itu nggak masalah ya udah. Nggak mesti kalian setelah perform harus pegang piala, harus foto gitu, nggak perlu. Iya, Aku iya. makanya ada beberapa kali juga dance kami kalah. Bukan karena kecurangan tapi emang performance lain yang lebih bagus aku bilang. Terus kayak ya nggak apa-apa aku bilang, memang mungkin misalkan ada yang competition kan koreo aku sendiri. Mungkin koreo aku lagi kalah aja di situ, atau mungkin aku juga performnya lagi kurang, atau mungkin ada yang mereka yang lomba sendiri tanpa aku kan. Aku bilang mungkin ya memang yang lain lebih bagus aja. Next aja kan, pengalaman seru nggak tadi gitu-gitu aja. Iya, iya. Jadi aku bilang intinya tiap kali doa bareng sebelum perform atau sebelum lomba. Supaya Hari diberikan ini kelancaran kita, ya. Iya lancar-lancar, jangan ada yang nyesel. Pengalaman kalau misalkan menang itu rezeki, aku Iya. selalu bilang gitu. Kalau menang itu rezeki, bukan karena kita hebat. Jadi aku bilang kalau menang itu rezeki, kalau kalah itu jadi pengalaman. Makanya setiap kali lomba nggak pernah yang kayak ngomong target juara 1. Paling beberapa anak baru biasanya kalau aku ajak lomba. Iya Cah, semoga juara 1 ya Cah, gitu-gitu. Aku langsung kayak nggak, aku bilang aku nggak targetin itu. Aku targetin kamu perform yang bagus aja. Udah cukup. Nanti pas juara 1 baru deh yang mereka bilang oh iya ya enak ya gitu. Dan karena aku ngomong gitu, mungkin ke bawah. Mereka kan semua rata-rata anak sekolah, SMP SMA. Jadi banyak banget lomba yang tingkat SMP SMA. Ya, di mana aku nggak mungkin ikut kan. Aku juga nggak ngelatih. Bukannya masih SMA ya? Iya sih. Jadi kayak aku bilang mereka bahkan yang ngelatih teman-teman sekolahnya. Jadi mereka yang ngelatih, mereka yang ngasih motivasi ke teman-teman. Bahkan temennya itu yang ngomong ke dia gitu. Semoga kita juara 1 ya. Dia cerita ke aku, Ceh, temen aku bilang kita harus juara 1. Gila beban banget, dia bilang gitu kan. Tuh nggak enak kan aku bilang gitu. Akhirnya pas mereka nggak juara 1, mereka juara 3. Tuh kan aku bilang ya nggak apa-apa, perform kamu bagus nggak? Bagus. Aku sih puas kata dia kan. Tapi temen aku nggak puas. Aku bilang ya udah biarin aja, rasa syukur orang kan beda-beda. Betul. Aku bilang nggak apa-apa. Terus beberapa orang tua murid juga ngomong bagus yang aku ngomongin, karena dengan itu mereka tuh ikut lomba nggak takut. Nggak apa-apa lah Ceh, cari pengalaman aja gitu. Jadi aku di sini langsung ngerasa oh iya juga ya. Aku awalnya mungkin jadi coach kan, kebanyakan coach tuh nge-push anaknya sampai sebegitunya kan. Iya, sampai-sampai nanti ketika tampil mereka malah kehilangan ini ya, kehilangan kepercayaan diri ya. Langsung mikir, aku coachnya yang benar atau salah ya? Apakah aku yang kurang memotivasi anak aku untuk juara 1? Tapi aku mikir-mikir lagi setelah sekarang dapat hasilnya, oh enggak sih, kayaknya aku bagus untuk melatih mental mereka, nggak takut untuk ikut-ikut lomba. Betul, itu yang pertama kali harus dibentuk dulu ya, mental dan juga kepercayaan diri. Nah, menanamkan sikap down to earth
kepada anak-anak, karena biasanya kan kalau kita sudah mendapat juara satu di satu kompetisi itu rasanya gimana gitu ya. Pasti ada, mohon maaf ya, ada sedikit bangga hati ya, bangga diri ya. Tapi bagaimana menanamkan sikap down to earth supaya di kompetisi-kompetisi berikutnya itu kita nggak berpatokan nih dengan juara satu? Aku udah bilang setiap kali kita lomba itu riset nol, gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih jelek, aku bilang gitu. Bahkan aku bilang Cece aja udah nampil dari 2013, ikut lomba dari 2016an, gak ada ngerasa kayak setiap kayak lomba gak pernah kayak ya udah aku udah paling lama di sini, aku udah paling bisa di sini, merasa senioritas banget ya. Enggak, aku bilang sampai detik ini mau perform aja, mau perform biasa yang dibayar bahkan atau mungkin yang lomba tetap deg-degan, tangan tetap dingin, tetap otak langsung muter-muterin koreo gitu. Betul. Wah gila parah banget. Terus aku cerita-cerita ke mereka, terus mereka bilang oh gitu ya Cek. Aku bilang iya, karena kalian nggak bakalan bawa beban juara satu dari awal, tapi lebih ke performance kalian lebih bagus daripada sebelumnya. Iya, karena kan kadang kita ikut lomba beda-beda, ada yang K-pop, ada yang competition. Betul. Kalau K-pop kan emang cover, terus lagunya kan udah beda, aku udah bilang. Yang ianya kita tuh naik kelas, mungkin lagu yang sebelumnya mudah, kita masuk ke koreo yang lebih susah. Nah itu aja naik kelasnya. Kalau kurang bagus, kita nggak menang di sini, berarti mungkin kita kurang latihan, gitu aja. Jadi aku udah bilang sama mereka, kalau mau disombongin mah gampang, aku bilang mental juara itu gampang. Kalau kita menang, foto-foto gampang. Tapi kalau kita kalah, kita siap nggak? Gitu, makanya aku bilang jangan siap untuk menang, siap aja untuk kalah. Nah itu mental juara yang sesungguhnya ya. Ketika kita udah siap menang, kita juga harus siap kalah. Tapi kita membuktikan tetap dengan kualitas. Benar, kualitas gelakan kita itu penting sekali, karena kan kita tidak hanya sekedar berbicara kompetisi saja, tetapi juga ada beberapa penampilan-penampilan lainnya yang nantinya juga akan mendapatkan hal yang lebih mengarah ke profesional. Iya, justru malah menurut aku sekarang aku mulai dikenal beberapa platform atau enggak beberapa acara gitu kan, kayak Bang dan segala macam. Itu gara-gara aku perform mulu. Padahal belum tentu aku menang. Mungkin pas yang dilihat sama orang, kemarin tuh ada tuh yang di perform di sini, menang nggak ya? Tapi kayaknya nggak menang, tapi bagus gitu. Cari kontaknya kan gitu bisa jadi. Jadi aku bilang gak usah takut untuk kalah, mungkin di sini kalah, tapi next jobnya banyak gitu misalkan, gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Nah ini satu hal yang digarisbawahi juga ketika kita nampil ya, itu kan tidak serta-merta kita hanya membicarakan tentang gerakan, tapi kan juga harus relate dong dengan kostum, make up. Nah seperti apa Sel? Awal-awal waktu perform pertama yang ini belum belajar sih, belum banyak tahu. Jadi makeup emang makeup, tapi kayak ya seadanya. Oh, bukan mau pergi kondangan, bukan ya? Iya, bukan kayak makeup yang terlalu menor ya. Iya, standar gitu. Ya. Tapi flawless juga, enggak sih? Enggak tahu ya, dulu masih belum ada kata-kata flawless. Belum ada. belum ada. Jadi 2013 kan emang udah perform. Jadi di wedding orang, kebetulan mama juga udah biasa make upin. Jadi pas perform ini udah enggak terkejut, tapi yang lebih ke dibandingin yang sekarang kan makin lama makin keren ya semua make upnya. Jadi belajar juga sih dari masukan juri, kan ada juri-juri itu. Jadi pas dia kayak perform, make upnya kurang nih, oh ya udah mungkin mama juga ikut dengar. Terus kayak kostumnya kurang nih, aku langsung cepet mikir, oh berarti next nanti kostumnya harus gimana. Mulai kostum sekarang kan mulai aneh-aneh, aneh banget. Iya betul, udah baju ini aku pakai 2 baju kan. Tapi kadang itu yang jadi daya tarik orang juga untuk ngelihat ya. Bener. Tapi ya kadang kalau kita yang udah ngerti, ya kita masuk. Tapi aku pernah ngadepin anak murid aku yang aneh katanya. Ini baju opo katanya. Iya, ini apa ini jelek aku bilang enggak, kok keren aku gitu ya. Tapi emang keren, bukannya karena sarkas ya, tapi emang keren gitu kan. Nanti tuh di situ karena dia ikut event pertama kali, nanti di sana bakalan banyak lebih aneh lagi, aku bilang, karena kamu pertama kali kan. Terus masih ngerasa aneh. Ya udah deh, karena aku takut mood anak nih jelek, aku bilang ya udah pakai yang kamu mau aja deh, yang biasa. Ya udah pakai. Pas sudah sampai ke tempat perform, langsung lihat kiri kanan. Wah, ternyata semua bener ya kata Cece, pada make upnya menor yang kayak gini-gini banget, udah kayak mau perform di stage. Iya gitu, aku bilang gitu. Karena makin lama makin sekarang kan semua pada lihat K-pop betul, di panggung besar. Make upnya udah bakalan merah-merah itu semua. Baju udah bling-bling sana sini ya kan. Terus kayak tuh kan Cece
anehan Cece atau anehan mereka? Betul. Mereka sih, tapi mereka keren. Nah tuh kan keren aku gitu. Berarti habis next one, tapi dia habis itu baru tahu, oh iya ya, makin aneh makin keren. Tapi dengan catatan ya yang jangan nyeleneh. Iya, gitu, iya. Aman-aman aja. Biasanya yang punya ide untuk buat kostum siapa? Aku sih, tapi nggak bakal buat. Kami masih versi low budget. Mix and match aja ya? Mix and match. Karena aku kan emang suka beli baju. Iya. Anak murid kan pada uang jajan semua kan. Aku Iya. juga nggak mau maksain. Tapi beberapa perform emang kalau misalkan dance competition itu harus kembar banget bajunya. Oh, harus sama semua? Harus sama. Rambut sama? Rambut kalau bisa sama juga. Make up Maksudnya sama? iket-iketannya. Iya sama. Baju semua dari bawah sampai atas Iya, sama? karena menurut aku sih kalau aku ya masih ke competition itu kan koreonya sama semua. Gak bakalan lip sync banget Iya, gitu iya, kan. Kalau iya. yang K-pop kan beda. Kayak Blackpink kan 4 orang beda pakaian semua kan. Nah, kalau K-pop baru aku mix and match aja. Baju aku banyak di rumah, baju kalian banyak, kalian bawa aja baju kalian apa aja. Nanti kita coba mix and match semua punya Cece, aku bilang gitu. Iya. Jadi akhirnya dapet. Oke, kita lihat ini sini ada silver play button. Boleh kita pegang dulu ya? Iya, boleh. Kita agak sedikit sombong ya. Gak apa-apa sombong karena prestasi itu gak apa-apa Oke. ya. Jadi Ceselen ini sudah berhasil mendapatkan silver play button di YouTube dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Ceselen ini sebagai seorang content creator. Iya. Jadi sejak kapan kamu menggunakan YouTube sebagai media kamu berekspresi, Ce? Menggunakan YouTube sudah dari 2016. Jadi 2016 upload video pertama kali Blackpink juga. Oke. Jadi dance aja tapi nggak viral. Cuman upload aja terus aku juga upload lagi. Walaupun kecil viewersnya aku upload, terus bahkan aku ngajak murid-murid Tapi- aku untuk syuting. Tapi Blackpink 2016 udah ada ya? Udah ada. Udah, itu zaman-zaman viralnya ya? Iya. Zaman-zaman viralnya, terus aku masih kurus banget lagi, kayak masih kaku juga kalau dibandingin sekarang. Aku pas lihat video ya udahlah, tapi nggak mau hapus Iya biar betul, jadi jejak digital aja. jadi pengalaman juga, kayak aku pernah loh sejelek ini gitu, biar orang tahu proses. Kayaknya orang nggak yakin deh dia jelek ya waktu kecil ya. Itu perasaan dia aja sih kayaknya jelek ya. Maksudnya gerakan atau mau ya basing lah muka juga. Iya. Tapi namanya proses kan, jadi Betul, orang berubah. betul, Jadi, betul. upload terus sempat ngajak anak-anak murid syuting juga. Aku udah bilang sama anak murid aku nih, aku belum ada ngasihin apapun loh di YouTube, cuman aku mau ngajak aja biar kalian ikut gitu loh, biar tahu syuting tuh gimana, seru-seruan. Akhirnya sampai sekarang mereka beberapa yang udah aku ajak syuting seru juga ya, Cek, pengalaman. Akhirnya sekarang videonya masih bisa di YouTube, bisa dilihat. Mereka beberapa yang dari SMA sama aku sekarang udah kuliah. Udah kuliah ngeliat nonton, lagi. iya, Waktu gitu. kecilnya oh ternyata aku kayak gitu ya waktu Iya, kecil ternyata ya. aku bisa ya dulu ya syuting gini ya gitu. Jadi setelah itu aku mulai dapat silver play button itu karena konten aku viral di 2023. Tahun kemarin. Itu kontennya apa? Ngedance di shorts, tapi shorts YouTube, video pendek. Oke. Jadi waktu itu aku iseng aja upload video tutorial ngedance yang biasa-biasa gitu. Iya, iya. Yang 15 detik. Yang gitu. basic-basic ya? Basic-basic aja, bukan yang kayak Yang expert profesional. banget ya? Iya. Mm. Gitu-gitu viral. Terus aku konsisten terus lanjutin, akhirnya dapet ini dan ini aku mulai viral di Februari. Aku mulai dapet ini di Agustus. Cepet banget ya. Aku juga kayak kaget gitu. Kok bisa gitu. Tapi ya udah akhirnya lanjutin sampai sekarang. Ini 100.000. Kualifikasinya apa ini? 177. Ini gara-gara dapet subscribers 100.000. Wah, keren. Kalau sekarang lagi 177. Wah, naik. Iya, Bentar lagi naik. gold nih. Gold 1 juta. Masih jauh, tapi road to, doakan aja ya. mudah-mudahan. Amin. Karena Selen konsisten ya. Amin. Tapi gimana cara Selen itu tetap konsisten? Karena kan biasa kalau kita buat konten ini kan ketika kita mungkin lagi banyak kegiatan, Iya. jadi agak sedikit slow ya, slow respon ya. Apalagi kalau lihat kontennya nggak viral. Pasti betul. kayaknya down gitu ya. Aku Tapi, pernah di situ juga. nah gimana tuh? Kebetulan aku dulu nggak cuma di YouTube, aku di Instagram juga, di TikTok, TikTok juga. di Likee juga sempet. Likee. Likee itu banyak aplikasi ya? kayak TikTok tapi anak kecil banget tuh, banyakan situ. Oh, oke. Nah sempet centang biru di situ, sempet verified, tapi habis itu kontraknya habis. Aku selesai aja nggak apa-apa dulu, karena dulu sempet jalan sama kuliah. Nah aku kuliah juga Tapi di sekarang udah tamat. online, udah Oh, syukur. 2022. Oh, Lulus, oke, udah wisuda. siap. Nah jadi waktu dulu malah lebih parah, konsistennya susah. Karena kan kuliah juga, udah kuliahnya matematika juga. Aduh, pusing udah banget. banyak ngitung, mikirin Iya, gerakan mikirin lagi, gerakan lagi, konten lagi. marah-marahin anak orang ngejar bimbel lagi. Waduh, banyak banget kan. Jadi susah. Jadi 1-2 dulu difokusin, akhirnya udah selesai kuliah. Baru lanjut ke konten. Nah, konten-konten ini aku udah pernah belajar dari beberapa platform. Jadi kayak
oh ya deh gak apa-apa kalau nggak viral tapi konsisten aja dulu. Siapa tahu dari satu konten viral nanti bisa naik. Akhirnya ya karena targetnya sih lebih ke bukan karena untuk maunya ngejar viral aja sih, lebih ke pengen dikenal untuk dengan kualitas diri yang baik. Jadi makanya aku kenapa shorts ini aku masuk ke konten dance walaupun yang mudah, biar orang tahu aku tuh walaupun bisa dance yang mudah tapi aku juga bisa kok nih piala-piala untuk dance yang profesional. Ini penunjangnya juga. Iya, jadi kalau orang-orang yang ngerasa mungkin di rumah males, mager, tapi mau ngedance yang muda-muda nontonnya YouTube. Tapi kalau misalkan mau yang expert, masuk ke kelas gitu. Tapi biasanya orang kalau lihat YouTube itu memang kalau cari tutorial tuh yang mudah-mudah ya, Iya kan, kalau yang susah-susah kan agak susah diikutin. Bener. Kan malah di skip ya. Susah, ribet-ribet. Oh lihat ini gerakan Selen muda nih, oh ya udah kita ikutin. Nah iya benar, banyak ibu-ibu, bapak-bapak ikut-ikut kan kalau muda, kalau yang susah enggak. Makanya ini aku cuman fokus ke yang simple aja dance-nya. Tapi nanti pengennya sih targetnya makin banyak lagi konten di YouTube biar makin banyak berkarya, makin banyak orang-orang tahu. Ya gitu sih masih. Kalau timnya di YouTube gimana? Ada kameramennya atau enggak berdiri sendiri atau gimana? Sejauh ini 90% kayaknya aku ngedit sendiri, kameramennya aku sendiri. Keren. Iya, 10%-nya dia dibantu sama teman untuk videonya. Kalau edit sih aku jarang ya suruh orang. Kebanyakan aku ngedit sendiri biar karena tahu apa rasanya juga tahu ya seperti bener. apa. Selera. Nah, sama kan kalau dance kan butuh denger lagu sama gerakan harus sama kan. Jadi kalau misalkan yang editornya nggak tahu gerakan sama ketukannya di mana kan takutnya beda. Jadi aku banyakan ngedit sendiri. Nah, kamu biasanya ngambil tempat untuk proses buat konten di mana? Kalau untuk syuting yang dance besar itu biasanya di tempat ada di Jambi lah. Banyak di GOR gitu-gitu. Oke. Atau kamu pernah nggak sih buat kayak flash mob gitu? Belum pernah sih. Belum, tapi pengen sih. Flash mob seru kayaknya. Apalagi kan member kamu juga banyak ya. Iya. Pasti seru banget ketika mungkin lagi CFD ya. Oh iya, bener sih. Untuk konten ya, Wak. Tapi izinnya susah kayaknya ya, dikit. Susah nggak ya? Enggak lah kalau cuma untuk flash mob ya. Iya. Oh, nanti kita coba. Siapa tahu bisa ya. Nanti kalau emang ada kan emang jadi, nanti bawanya boleh ide, Bay. Tapi seru tahu karena kan kalau flash mob itu kan udah lama juga ya viralnya. Iya. Dan bisa kamu viralin lagi. Siapa tahu jadi bisa jadi trendsetter juga kan? Iya, bener juga. Dari Jambi kita kan bangga. Ya? Iya. Oke, amin nanti dicoba deh. Amin. Pernahnya juga itu sih dance in public, dance di mall-mall. Jadi dance, mama aku yang juga nge-recordin. Mama aku yang nge-recordin. Aku bilang, aku mau dance in public. Hah? Dilihatin orangnya ya nggak apa-apa, aku mau coba aja. Betul. Video ini tuh kayaknya masih di 2018 deh, belum ada viral banget. Akhirnya baru ada orang-orang tahu. Lagi dia dilihatin satu mall, kayak ya nggak apa-apa lah sebentar. Ya, padahal di zaman sekarang ya kayak gitu viral tuh. Iya kayak gitu viral. Sekarang malah belum lagi sih, belum pernah coba. Lagi deh. Kayaknya mau coba lagi deh, comeback ya. Tapi kamu kan pede banget tuh, tidak hanya di panggung ya, tapi juga buat konten. Buat konten ini kan sering diliatin orang ya. Iya. Nah, itu gimana kamu mengatur kepedean kamu dan mengatur mood kamu supaya ya udah saya fokusnya ini buat konten, bukan memang untuk jadi bahan tertawaan orang gitu. Mungkin tiap kali, tapi sebenarnya sampai sekarang sih tiap kali mau mulai nih pegangin HP, tolong recording itu masih kayak takut lihat dulu. Oh, masih lihat-lihat dulu ya? Masih karena kayaknya kadang masih ngerasa bukan siapa-siapa sih ngapain gitu loh. Jadi pas lihat yaudah deh coba deh, pas udah mulai buka lagu gerak udah beda tuh feelnya. Karena aku udah ngerasa keren nih, aku hafal gerakannya nih gitu kan. Udah amat deh diliatin gitu. Akhirnya jadi juga satu konten, tapi dengan yang tadi awal-awal lihat dulu. Iya, ada security nggak ya? Ya kadang lagi. Tapi kadang kalau yang itu ada izinnya sih. Kadang aku izinnya apa? Gini-gini untuk record sebentar. Iya, kadang diizinin. Oke, baiklah. Kita doakan juga semoga nanti Selen bisa dapat gold ya. Setelah ini ya. Silver 1 juta subscriber. Amin. Coming soon. Mudah-mudahan. Yang penting Selen juga saat ini terus konsisten untuk terus mengembangkan ide-ide kreatifnya lewat gerakan-gerakan ataupun lewat dance ini. Oke, Selen, mungkin bisa diceritain juga pengalaman perform Selen kalau di Jambi kan banyak. Untuk acara-acara tahun baru Imlek, untuk acara tahun baru Masehi juga. Benar. Kalau di luar kota pernah dapat pengalaman ngedance juga? Aku baru aja 2023 kemarin November. Kemana? November aku ini sih ke Jakarta.
Ke Jakarta? Diundang untuk perform. Oke. Perform di Jakarta, jadi berapa tim? Sendirian solo. Oh, solo. Iya, jadi diundang untuk acara konser lagu Buddhis sih kebetulan waktu itu. Jadi setiap organisasi itu katanya lebih ke pilih. Dia organisasi satu Buddhis, dia bilang cari dong di seluruh Indonesia, tuh organisasinya tuh nyebar di seluruh Indonesia gitu. Oke. Jadi dia bilang pilih satu dancer yang menurut kalian oke. Nah, orang Jakartanya pilihnya aku. Akhirnya aku berangkat ke sana perform. Berarti kamu perwakilan dari Jambi sendirian? Perwakilan dari Jambi sendirian untuk organisasi itu. Jadi aku bawa beban organisasi besar banget. Iya. Terus pas sampai sana perform sempet takut nggak suka. Tapi di Jambi aku langsung totalitas kayak cari-cari properti, kan kalau perform sendirian boring tuh kalau sendirian joget-joget doang. Akhirnya aku beli ini beli itu, ada beli light stick, beli kipas, tali ribbon gitu-gitu sendiri. Akhirnya perform, terus ternyata semua pada suka. Itu acaranya di Jakarta ya? Di Jakarta. Tapi ditampilin juga dengan daerah-daerah lain? Daerah lain beberapa ada, sama yang ya itulah lagu Buddhis, karena dia konser lagu Buddhis, jadi dia launching lagu Buddhisnya. Terus yang nonton itu banyak banget pencipta lagu Buddhis, terus pejabat-pejabat banyak banget. Apalagi pejabat pemerintah Indonesia juga kayaknya rame juga ya di sana. Rame banget. Jadi itu kursi VIP kayaknya adalah 60 atau 80 orang, itu orang penting semua. Tiba-tiba pas ketemu langsung kayak takut banget. Aduh, nanti perform gimana ya, lancar gak ya gitu. Itu sih pengalaman pertama di luar kota, dan itu langsung depan orang sebanyak itu dan sepenting itu acaranya. Oke. Target kamu ke depannya apa nih, Sel? Pengen makin dikenal di Jambi terutama, terus lebih ke banyakin bibit sih, bibit anak-anak yang makin keren. Kalau dikenal kayaknya udah terkenal deh kalau menurut saya ya. Kalau untuk lingkungannya memang di bidang sini ya. Iya. Memang banyak tahu sama Selen. Tapi mungkin lebih meluas lagi ya. Iya, jangan sampai kayak Selen yang mana lagi gitu kan. Minimal dia taunya Selennya dancer gitu. Betul. Dan tahu juga ketika ada anak didiknya, itu anaknya siapa? Anaknya Selen. Iya, maunya gitu. Nah, itu target pertama. Sama target kedua ya mungkin ya itu konsisten silver play button ini bisa naik ke gold. Amin. Maunya kalau nggak tahunnya tahun depan. Terus nanti sih pengennya lebih ke ningkatin skill ya. Nanti rencananya kalau misalnya ada rezeki tahun ini mau berangkat untuk cari ilmu lagi di wah keren, Jepang, Korea, Jakarta aja sih. Jakarta. Nggak jauh-jauh dulu. Jakarta mungkin sekalian liburan tapi sekalian cari ilmu, pengennya gitu. Terus sama targetnya lebih ke ini sih, konsisten, dan kan aku ngajar bimbel juga. Jadi pengennya semua walaupun aku sejalannya banyak, tapi maunya semuanya sampai ke tingkat yang orang-orang tahu kualitas aku. Ternyata Selen bisa ngajar bimbel loh, bukan cuman bimbel cuman ngajar sembarangan atau ngajar dance juga. Dan ternyata walaupun Selen udah jadi coach, ternyata Selen masih mau terjun untuk perform biasa-biasa gitu. Jadi kamu tidak hanya dikenal dari prestasi non akademik, tetapi juga kamu di sini dari sisi akademiknya juga memberikan pengajaran juga kepada anak-anak Jambi ya. Kalau bimbelnya bimbel apa nih? Bimbel pelajaran penting sih, MTK, IPA, IPS, PKN, B-Indo, ada bahasa Inggris juga. Berarti kamu memang suka banget sama MTK ya? Iya, tapi MTK ada juga yang privat sama aku ya. Aku suka banget sih, emang cinta banget kayaknya sama MTK. Terus bagi waktunya gimana? Antara bimbel, antara konten, antara latihan, dan juga antara mungkin kalau ada mempersiapkan event seperti apa? Kalau makanya latihan tuh cuma hari Minggu aja. Terus kalau misalkan ngajar bimbel tuh dari siang sampai sore. Kalau malam kalau ada latihan lomba ya latihan lomba. Nah kalau ngonten kapan sempat. Jadi tapi kalau sempat langsung banyak kontennya di syuting. Tapi ditargetin nggak kalau untuk konten? Biasanya kan 2 hari sekali atau 3 hari sekali harus posting atau gimana? Aku justru sehari 3 kali. Sehari 3 kali malah ya? Iya, sehari 3 video karena lebih ke gak apa-apa konsisten banyak gitu. Aku sih sekarang akhir-akhir ini sih, kalau sebelum-sebelumnya satu hari satu. Nah kalau sekarang aku lagi 1 hari 3 karena lagi banyak juga daripada numpuk videonya. Terus sama aku lebih ke target lagi untuk konten-konten yang pengennya konten baru, tapi masih dipikirin mau apa, mau yang dibatang-batangin. Kalau udah masuk, baru aku masuk ke YouTube lagi deh. Ini terakhir nih, saya minta tanggapan dari Selen deh, karena kan kalau ngedance ini kan tidak hanya wanita, tapi juga ada pria. Nah, gimana tanggapan kamu dengan seorang pria yang ngedance? Menurut aku sih pria yang ngedance is okay ya, karena kesenian, karena semuanya kesenian. Tapi lebih ke mereka juga harus belajar sama sih, mau cewek mau cowok belajar basic, belajar apa semuanya oke. Terus lebih ke apa ya ngomongnya ya, semua tuh tergantung apa niatnya tuh apa sih. Kalau ngedance
pengen dikenalkah, Menghibur atau pengen kah? menghiburkah, terus sama attitude sih. Pokoknya mau semua dancer cewek, dancer cowok, attitude nomor satu. Kayak sopan ke penonton atau enggak sopan ke semuanya sih. Itu yang penting ya, attitude di atas panggung dan juga attitude ketika kita juga bersosialisasi sama orang. Iya, karena kalau misalkan mau kita sombong-sombong kayak misalkan contohnya aku aja lah, gak usah contoh orang lain. Contohnya aku misalnya sombong gitu, yaudah deh aku udah perform udah pulang aja gitu. Kayak orang-orangnya apa? Saya ini enggak kayak siapa sih gitu, aku langsung pulang aja gitu kan bisa. Kalau sombong, kalau main itu, tapi ya itu kan cuma sementara. Kalau misalnya kita mau long last, kayak aku sekarang untuk dari dulu sampai sekarang bisa dikenal orang ya karena. Betul. Ya. Kita kenalan sama semua orang, kita coba. Ketika kita ramah juga itu jadi menjadi sebuah peluang ini juga ya ketika kita mendapatkan job ya. Dan orang itu juga promosi. Peluang promosi juga. Misalnya Selen baik sama saya, wah saya ingat terus nih sama Selen jadinya. Ya, wah berarti ketika saya membutuhkan jasa untuk ngedance, pasti langsung terpikirkan, Selen aja deh, orangnya ramah, asik. Nah itu penting yang ditanamkan ya. Ini udah dikode-kodein loh Sel, katanya udah selesai. Padahal kita pengen nambah lagi 1 jam, bisa nggak sih ngobrol sama Selen? Ya? Nggak dong, kasihan Selen mau ngajar ya. Oke lah Sel, terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast Punya Kita. Semoga kehadiran Selen ini juga memberikan motivasi kepada anak-anak muda Jambi agar mereka juga tetap berkarya, terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki dari masing-masing pribadinya, dan semoga juga cita-cita Selen ini dapat tercapai. Tapi cita-cita paling besar apa Sel? Punya sanggar sendiri. Amin. Ya, semoga nanti yang awalnya 14 orang hanya dalam satu kali kelas, tapi kedepannya bisa menampung ratusan. Amin. Ratusan anak didik ya. Amin banget. Oke, terima kasih banyak Selen. Juga, kamu sehat-sehat selalu ya. Siap. Semoga kegiatan-kegiatan kamu lancar, kamu juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke. Nah, sekarang Selen kita kasih satu challenge buat Selen. Ya, Selen ucapin terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita pakai gerakan. Gerakannya versi Selen aja, bebas. Oh gitu. Iya. Aduh. Ini nggak di briefing nih. Lihatnya ke sini Selen ya. Yuk, silakan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Oke. Terima kasih telah menyaksikan podcast Punya Kita. Cakep. Terima kasih sudah menyaksikan saya dan Selen di podcast Punya Kita. Oke. Sampai jumpa. See you.